Halo adik-adik semua, jumpa lagi di channel saya Untung Kurniawan. Sebelum kita mulai, silahkan jangan lupa untuk like and subscribe-nya. Di sini kita akan membahas materi lanjutan di terakhir tentang kalor, yaitu di perpindahan kalor. Ya, di dalam perpindahan kalor ini saya akan berikan tips dan triknya, terutama untuk yang dikonduksi. Tanpa buang waktu, saya akan jelaskan secara singkat dan nanti tolong disimak di beberapa contohnya. Oke, sip. Kita lanjut. Di perpindahan kalor di sini terbagi menjadi 3 atau biasanya saya singkat dengan KKR. KKR itu apa? Konduksi, konveksi, radiasi. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Untuk konduksi yang di SMP itu biasanya masuknya ke dalam teori untuk menyebutkan. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Untuk konduksi, contohnya adalah besi dipanaskan. Dan intinya adalah di sini. Kalau konduksi masuk ke zat padat, entah itu logam atau itu non logam. Oke. Nah, untuk persamaannya biasanya masuk ke SMA. Yang dihitung adalah H. H itu adalah laju kalor. Ciri dari konduksi ada nilai K. K di sini masuknya ke konduktivitas thermal. Ya, jadi nanti nilai K-nya itu sudah diketahui. Nah, di sini persamaannya H sama dengan Q per T. Q di sini adalah kalor dibagi waktu. Jika ada waktunya, maka ini tinggal dikalikan silang, sehingga di sini ada nilai waktu. Ya. Persamaannya untuk konduksi itu adalah K kali A kali delta T. Delta T di sini adalah perubahan suhu dibagi delta L. L di sini adalah panjangnya. Bisa dipahami ya? Nah, untuk konduksi dan konveksi di sini suhunya hati-hati. Suhunya dalam bentuk derajat Celcius. Ingat-ingat, konduksi dan konveksi di sini suhunya dalam bentuk derajat Celcius. Ya. Nah, untuk radiasi nanti suhunya bukan derajat Celcius, melainkan suhunya dalam bentuk Kelvin, dirubah ke satuan baku. Kita lanjutkan ke konveksi. Dari teorinya silakan nanti bisa kalian pahami ya, atau mencari sendiri. Konveksi cirinya ada H. H itu adalah tetapan Planck ya, atau tetapan konveksi. Kalau di SMP suruh menyebutkan saja, saya sebutkan salah satunya adalah air yang dipanaskan, atau bisa kalian menyebutkan contoh yaitu angin darat dan angin laut. Nah, di SMA atau SMK biasanya untuk menghitung di sini yang dihitung adalah nilai H, laju kalor ya. Dibedakan H dengan Q. Kalau Q kalor, kalau H laju kalor. Nah, di sini singkatannya saya sampai lupa ya. Untuk konveksi di sini singkatannya itu saya buat adalah KT. KT itu berasal dari mana? Dari K A kali delta T dibagi L. Atau biasanya teman-teman menyebutnya bisa KTL ya. Nah, untuk konveksi ini biasanya saya singkat dengan nama HT. Kenapa kok HT? HT di sini singkatan dari H kali A kali delta T. I-nya berarti time, ya. Berarti disingkat dengan kata HT. Nah, konveksi cirinya digunakan hanya untuk zat cair. Zat cair kan berarti bisa minyak, bisa air, ya, yang berbentuk cairan. Nah, sedangkan yang terakhir di sini adalah radiasi. Radiasi itu berupa pancaran, atau biasanya kita bisa gunakan di zat gas ya, karena volume dan bentuknya itu selalu berubah. Contohnya apa? Menjemur pakaian. Nah, di sini saya singkat dengan persamaannya itu adalah dat E atau tanggal dat. Datnya itu apa? D-nya itu dari do, nilai tetapan, kali E ya, atau D kali A kali delta T dikali E. Hati-hati, delta T nya suhunya Kelvin,
dipangkatkan 4. Nah, nilai E-nya di sini ada nilai pasti. Jadi nilai E itu antara 0 sampai 1. Nah, untuk nilai E1 khusus untuk benda yang berwarna hitam atau bisa menyerap panas, atau bisa disingkat juga benda yang baik untuk menyerap panas. Dan warnanya itu pasti hitam. Ya, kenapa kok hitam? Tidak yang lain, karena untuk warna hitam ya penyerapan panasnya lebih baik daripada warna yang lain. Nah, di sini nilainya dulu di SMA biasanya menghitung di laju color nilai H. Dari kesemua ini nantinya akan dimunculkan, tidak semuanya ya, tidak semuanya dimunculkan. Nah, di sini nanti yang dimunculkan yang mana? Yang dimunculkan itu hanya di bagian ini, konduksi. Jadi nanti kalian harus memahami di bagian ini yang saya parah, konduksi ya, yang nantinya digunakan di beberapa soal di ujian, baik semesteran, ujian nasional, ataupun ujian masuk ke universitas, terutama untuk adik-adik yang IPA SMA jurusannya Saintek, atau adik-adik SMK yang jurusannya teknik dan kesehatan ya. Silakan bisa disimak, bisa kalian tulis dan kalian pahami. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari konduksi beserta tipsnya. Oke. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Di contoh soal konduksi di sini ada 2. Jadi nanti ada perbedaan yang kalian harus tahu di contoh soal konduksi. Contoh ini yang sering digunakan untuk di ujian ya, baik ujian nasional, ujian sekolah, ataupun untuk kalian yang ujian SBM. Contoh pertama di sini ada 3 batang K1, K2, K3. K1 suhunya 100, K2 suhunya 0, K3 suhunya 0. Jika K1-nya sama dengan 2K2 sama dengan 3 kali K3, hitunglah suhu sambungan. Suhu sambungan itu berarti di tengahnya. Maka cara menyelesaikannya kamu harus fokus ke ini dulu, nilai K. Nah, kita jawab, berarti sini nilainya K1 sama dengan 2K2 sama dengan 3K2. Maka di sini diartikan nilai K1 sama dengan 1. Ya, fokusnya langsung ke K1. Jadi K2 ke K1, K3, ini K3, K3 ke K1. K2 nya itu jadi berapa nilainya? Jadi nilainya menjadi setengah. Sedangkan K3 nilainya itu adalah 1/3. 1/3 dari nilai K1 K1. Ya, berarti 1 titik. Ini kata kuncinya. Kata kunci pertama. Terus tipsnya di sini, karena ini konduksi, tadi rumusnya adalah KA delta T dibagi delta L. Karena di sini panjangnya panjangnya tidak diketahui K sama T, maka kita langsung menggunakan triknya. Triknya di sini kamu tinggal lihat saja, dipahami. Suhu sambungan atau TS sama dengan, karena ini ada 3, maka K1 kali T1 ditambah K2 kali T2 ditambah K3 kali T3 dibagi jumlah dari K. K1 tambah K2 tambah K3. Ya, seperti ini. Tinggal dimasukkan. Jadi K1 nya nilainya 1 kali suhunya 100 ditambah K2 nya setengah kali 0 ditambah 1/3 kali 0 dibagi K1 nya berarti 1, K2 nya setengah ditambah 1/3. Seperti ini ya. Tinggal dijumlahkan.
maka hasilnya sama dengan 1 kali 100 ini berarti 0. Jadi ini kita coret, karena ini 0 berarti semuanya nanti kita coret dibagi. Berarti di sini 100 1 kali 100 dibagi 1 tambah setengah tambah 1/3. Berarti di sini dapatnya adalah 11. Berarti ini kita buat 6. Berarti 6 tambah 3 tambah 2. 6 tambah 3 tambah 2 per 6. Ya, kita buat seperti itu. Jadi dijadikan 6. Jadi dapatnya 6 tambah 2 8, 8 tambah 3 11 per 6. Atau kita buat desimalnya, di sini adalah 55,4 atau dibulatkan menjadi 60 derajat Celcius seperti ini. Ini untuk triknya. Ya. Kalau ada 4 bagaimana? Misalnya di sini ada, berarti tinggal ditambahkan. Seperti itu ya. Terus untuk yang nomor 2 sama. Katakannya di sini KB. Berarti KB sama dengan 2 kalinya KA. Di sini berarti artinya KB nilainya 2, KA nilainya 1 ya. Nah, karena panjangnya sama, ini 80 derajat milik A, ini 20 derajat milik B. Yang ditanyakan suhu sambung. Langsung kita gunakan triknya. Karena ada 2 saja, A dan B, maka trik S sama dengan, kita buat A sama B, karena ini angka, ini huruf, kita rubah KA dikali TA ditambah KB dikali TB dibagi KA ditambah KB. KA nya berarti ini 1 kali 80 ditambah KB nya 2 dikalikan TB nya 20 dibagi 2 tambah 1 ke atas tambah KB nilainya 3 ya, nilainya 3. Berarti 80 ditambah 40 dibagi 3. Jadi di sini 80 tambah 40 berarti ketemunya 120 dibagi 3, dapatnya 40 derajat Celcius. Seperti ini. Ya. Di sini ada 3, 1 2 3, di sini ada 2 A dan B. Kalau dibuat K1 kali T1 ditambah K2 kali T2 itu juga boleh. Ini triknya. Nah, catatannya ini saya hapus dulu. Kamu boleh menggunakan trik ini jika ya, trik konduksi. Berarti suhu sambungannya dicari tadi K1 kali T1 tambah K2 kali T2 ditambah K3 kali T3 per K1 tambah K2 tambah K3 atau sigma. Kalau ada 2 berarti 2. Nah, di sini syaratnya kamu boleh menggunakan rumus ini hanya 1, yaitu tidak diketahui nilai panjangnya. Nilai panjang itu berarti delta L ini. Nah, ini yang pertama. Kalau diketahui delta L nya bagaimana rumusnya? Rumusnya beda. Berarti TS sama dengan K1 kali T1 dibagi
L1 ditambah K2 kali T2 per L2 ya, per K1 per L1 ditambah K2 per L2 yang di bawah. Ini digunakan ya, ini T2. Ini digunakan, yang kedua ini digunakan jika diketahui nilai delta L ya. Jika diketahui nilai delta L nya. Ini jadi ada dua, yang di atas ini yang tidak diketahui nilai delta L nya, yang di bawah yang memiliki nilai delta L. Itu triks dan tips untuk mengerjakan soal konduksi yang sering digunakan. Ini batangnya bisa jadi 3 seperti tadi, atau bisa dibuat 2 ya. Cirinya cuma ada delta L dan tidak ada. Kalau tidak ada delta L maka pakai yang atas. Kalau yang memiliki delta L maka pakai yang bawah. Itu aja, gampang kan? Oke, untuk tips dan triknya bisa kalian catat dan sebagai acuan untuk mengerjakan. Ini cara langsung. Kalau menggunakan cara lama berarti kamu boleh membandingkan. Itu. Semoga bermanfaat tips dan triknya ya di materi perpindahan color, terutama di contoh soal konduksi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di pembahasan dan tips triknya materi IPA Fisika. Terima kasih. Selamat belajar. Salam sukses.